Halo Sobat Sehat RSCM, saya Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi KSM Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI. Hari ini kita akan membahas seputar penyakit demam berdarah denggi. Penyakit demam berdarah denggi itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh karena virus, yang manifestasi gejalanya itu umumnya bersifat tiba-tiba, demam tinggi, dan umumnya pasien akan merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi penyakit ini. Penyebab dari penyakit DBD itu adalah virus, yang dalam hal ini dikenal sebagai virus denggi. Oleh karena itu kita mengenal penyakitnya sebagai demam berdarah denggi, karena penyebabnya adalah virus denggi. Virus denggi sendiri ada 4 serotype, mulai dari denggi 1 sampai denggi 4. Dan oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terkena penyakit DBD secara berulang. Umumnya di hari-hari pertama setelah seseorang terkena penyakit demam berdarah denggi, mereka akan mengalami demam tinggi yang luar biasa, disertai juga dengan keluhan nyeri kepala, nyeri otot, nyeri tulang, bahkan sampai matanya itu terasa berat gitu ya, atau kita kenal sebagai nyeri retroorbital. Dan juga keluhan lain yang bisa dirasakan oleh pasien DBD itu adalah rasa nggak nyaman di ulu hati. Jadi mereka bisa merasa nyeri ulu hati, mual, kembung, nafsu makan turun. Dan oleh karena itu memang di hari-hari awal dari penyakit DBD ini umumnya pasien akan sangat merasa kesakitan ya, dan sangat terganggu dengan penyakit ini. Dan memang sampai saat ini belum ada antivirus spesifik yang dapat kita berikan untuk mengobati virus denggi ini. Pada saat seseorang terinfeksi denggi, maka secara alamiah mereka harus melewati berbagai fase di dalam proses perjalanan penyakitnya. Dari mulai fase demam di kurang lebih 3-4 hari pertama, dilanjuti dengan fase kritis yang disampaikan oleh WHO di 3-4 hari berikutnya. Baru kemudian setelah dia bisa melewati 2 fase itu, demam dan kritis, baru kemudian dia bisa masuk ke fase penyembuhan. Jadi kira-kira memang kita harus menjaga pasien itu untuk sekitar 7-8 hari secara total untuk kita bisa meyakinkan mereka melewati 2 fase awal ini sebelum mereka bisa masuk ke fase penyembuhannya. Oleh karena virus denggi ini itu umumnya akan banyak menyerang pembuluh darah di dalam tubuh kita, maka salah satu komplikasi yang dapat terjadi dari penyakit DBD ini adalah kerusakan di pembuluh darah. Jadi kebocoran oleh karena kerusakan di pembuluh darah itu dan kemudian turunnya trombosit itu menjadi 2 hal penting yang harus kita perhatikan. Dan oleh karena itu maka pemberian cairan baik secara minum per oral maupun dari infus itu menjadi sangat penting sebagai terapi utama di dalam tata laksana denggi. Tapi mungkin selain dari itu juga karena pasien kita mengalami berbagai keluhan, maka obat-obatan yang dimaksudkan untuk mengatasi keluhan-keluhan itu juga akan menjadi bermanfaat. Misalnya seperti obat demam, kemudian obat mual, obat nyeri ulu hati, dan sebagainya. Kalau semuanya sudah kita yakinkan aman dan pasien sudah bisa melewati 2 fase awal ini, demam dan kritis, maka dia akan masuk fase penyembuhan dan disitulah trombosit mulai naik dan pasien akan sembuh dengan sendirinya. Penyebab dari penyakit ini adalah virus denggi, tapi untuk dia bisa menular ke manusia dibawa oleh vektornya atau pembawanya. Dan dalam hal ini vektornya adalah nyamuk Aedes. Kita kenal ada Aedes aegypti, Aedes albopictus, mungkin yang kita sudah tahu kalau dilihat dari struktur nyamuknya itu kita bisa melihat adanya bintik-bintik putih di permukaan tubuh nyamuk ini. Upaya pencegahan yang paling penting adalah kita mengontrol laju pertumbuhan nyamuknya. Maka dari itu upaya untuk melakukan 3M. Jadi dengan membersihkan air yang tergenang gitu, terus kemudian menguras bak mandi atau apa yang memang kita terlihat kotor dan menutup permukaan-permukaan yang bisa menjadi potensi untuk air bersih tertampung gitu, itu menjadi upaya penting di dalam mencegah laju pertumbuhan nyamuk Aedes ini yang kemudian berperan menjadi vektor pembawa virus. Jadi kalau nyamuknya bisa kita cegah atau kita tahan laju pertumbuhannya, mudah-mudahan laju penularannya pun juga akan bisa kita tekan. Dan upaya lain juga yang bisa dilakukan tentu adalah fogging.
Fogging itu dengan penyemprotan, biasanya kita bekerja sama dengan RT RW setempat begitu supaya daerah lingkungan kita bisa ditekan laju pertumbuhan nyamuk yang sudah dewasa, dimatikan dengan fogging. Sementara potensi tumbuhnya larva-larva yang harus membutuhkan air tadi itu kita lakukan dengan 3M. Baik Sobat Sehat RSCM, saya kira demikian diskusi kita terkait dengan penyakit demam berdarah denggi. Kewaspadaan menjadi kunci penting dari pencegahan penyakit ini, dan mari sama-sama selalu kita jaga protokol kesehatan, baik untuk mencegah penyakit demam berdarah tentunya, dan juga untuk sama-sama menjaga dari pandemi yang saat ini masih melanda dunia. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menjaga ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Salam sehat selalu.